like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sob. Di video kali ini saya akan mereview salah satu helm, yaitu dari merek Snail, si Keong ya. Saya juga ikut yang pre-order. Dalam masa pre-order kemarin itu ada diskon 5% ya. Jadi dari harga normalnya yang 810.000, saya dapat harganya saya dapat harganya 769.500 rupiah. Belum termasuk ongkir ya. Kalau saya ada di Blitar, jadi kemarin ongkos kirimnya itu kena 75.000 ya, wis gak apa-apa lah, murah. Oke. Saya akan mereview apa yang sudah saya rasakan saat menggunakan helm ini ya. Dengan harga helm yang hanya 700 ribuan waktu saya beli, yaitu 769.500, helm ini memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, kelebihan dari helm ini, dia sudah menggunakan penguncian tali model double daring ya, model double daring. Terus untuk visornya dia sudah flat visor, terus sudah iridium, jadi sudah cakep ya dari sononya. Kalian bisa lihat sendiri kan, dari saat dipakai itu keren gitu helmnya. Secara desain ya, secara desain banyak yang bilang itu helmnya mirip sama Zoe. Ya bukan saya sih yang bilang, beberapa temen yang ada di kolom komentar Facebook. Gak tahu ya, itu pendapat mereka masing-masing. Jadi intinya helm ini itu cukup recommended dengan harga yang hanya 700 ribuan, yang saat ini 800 ribu ya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang saya ingat dan berhubungan saat helm ini dipakai riding ya. Yang pertama yang mereka tanyakan adalah bagaimana fan ini, yang fannya ada dua ya untuk Snail FFS2 ini, yang di depan sama yang ada di atas ini. Nah, ini fannya itu kerasa nggak untuk di bawah rating itu, dia hanya sekedar gimmick atau memang benar-benar kerasa? Nah, di sini saya akan menjawab. Saya tidak merasakan secara signifikan fan yang ada di depan dan yang ada di atas. Tidak sama apa ya? Saya tidak merasakan ada perbedaan antara fan dibuka sama saat fan ditutup. Ini terasa seperti biasa aja, nggak ada perubahan. Ya mungkin ada sih ya perbedaan, tapi saya belum merasakan secara maksimal gitu. Saya tidak merasakan secara maksimal fan depan maupun yang atas. Tuh ya. Terus bagaimana suara angin yang masuk saat dipakai riding? Nah, dulu ya, ini masih sangat nyaman sob. Ini masih sangat nyaman, masih aman, belum ada gejala berisik. Nah, ini mulai ada berisiknya. Nah, ini mulai ada berisiknya segini. Sekitar 50 up lah ya, dia akan terasa berisik udara yang masuk melalui celah-celah ini. Oh ya, ini memang chinguardnya nggak saya pasang ya kemarin. Saya sengaja saya lepas karena buat saya pasang mic kemarin lupa nggak dipasang kebetulan. Nah, jadi itu ya untuk bagaimana, apakah helm ini berisik saat dipakai riding? Jawabannya iya pasti berisik. Berisik itu pasti sob.
Tapi untuk kenyamanannya saya rasa berisiknya itu tidak terlalu mengganggu ya. Waktu kita diajak ngobrol sama temen boncenger, misalkan nggak pakai Sena ya, jadi nggak pakai Sena, kita ngomong biasa, ngobrol sama teman biasa, sama boncenger yang ada di belakang itu secara langsung tanpa Sena. Ini masih apa ya, masih bisa terdengar dengan jelas, asalkan nggak terlalu jauh gitu ya, masih cukup terdengar dengan jelas, dan berisiknya aku tuh nggak mengganggu, masih wajar lah ya. Oke, fan sudah saya jawab, berisik sudah saya jawab, kemudian ini, oh ya, semalam ada yang tanya juga, Bang, untuk distribusi beratnya gimana ya, buat distribusinya apakah terlalu berat belakang, apakah terlalu berat ke belakang, depan gitu. Oke, yang saya rasakan helm ini secara distribusi beratnya itu pas, ada di tengah-tengah, jadi nggak terlalu berat ke depan maupun ke belakang gitu. Meskipun ini ada spoilernya kayak Kunde gitu, tapi ini nggak membuat berat bagian dari belakang helm. Selnya sudah pas. Nah, secara berat distribusi ini oke, sudah pas ya. Terus sel bagian belakang ya sob ya, itu beberapa helm kan ada yang desainnya sel bagian belakang itu agak terlalu melengkung, akhirnya yang pas di belakang leher itu kan dia terlalu mepet leher, jadi sehingga helm tersebut waktu dipakai riding, terus terutama untuk yang menggunakan sport pack ya, yang kayak ridingnya nunduk, itu pasti nanti akan ngeganjel di bagian belakang, sehingga nanti efeknya si rider akan kesusahan dan membuat kepala ini menahan, atau leher ini menahan sel belakang helm yang natap ke leher, yang mepet ke leher gitu, jadi otomatis cepat pegel ya sob ya. Tapi untuk sendal FFS2 ini dia pas untuk desain sel belakangnya, itu dia nggak terlalu rendah, sehingga waktu dipakai riding untuk sedikit selonjor gini, membungkuk gini ya, membungkuk begini itu dia nggak nyantol di belakang gini, nggak natap, jadi masih aman tuh. Nah, sudah 3 ya berarti saya jawab tadi. Oh ya, masih berhubungan yang berisik ya, jadi untuk berisiknya dibanding dengan helm-helm lain. Nah, dibanding dengan helm-helm lain saya rasa sama saja sob, tapi untuk kelas helm 700 ribuan ya, seperti 700.000 sampai 1 jutaan gitu ya, seperti ada Vendetta, KBC, terus TT Course. Yang paling enak dan paling nggak berisik itu KBC sob, yang lainnya saya rasa 11-12 ya. Untuk paling ademnya itu ada di KBC kalau saya bilang ya, ini tergantung penilaian masing-masing ya. Ini menurut saya, kalau kalian mempunyai pengalaman lain ya mungkin memang berbeda yang kalian alami dengan saya ya. Tapi kalau yang saya bilang, untuk helm di atas 700 sampai 1 jutaan, secara berisiknya 11-12 mirip-mirip semua. Tapi untuk yang paling adem, yang paling bisa menahan berisik itu adalah KBC gitu. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4-nya adalah, apakah helm ini akan godek saat dipakai speeding? Ya, helm ini akan terasa godek saat dipakai speeding di atas 100 km/jam. Saat posisi kalian tidak merunduk, itu akan terasa sedikit godek kena angin ya. Biar gak godek, pastinya kalian harus merunduk atau membungkuk. Rata-rata helm pun juga demikian. Kalau kalian agak tegap posisi badannya dengan posisi speeding, pasti helm akan terasa godek. Nah, biar nggak godek kan kalian pasti harus membungkuk. Sama helm ini pun demikian, rata-rata helm seperti itu ya. Godek ya godek, karena ya bagaimana enggak, kok dari depan ada angin kok ya. Nah, selanjutnya apa ya,
Selanjutnya adalah nyaman nggak dipakai riding jauh atau lama. Nah, berat helm ini itu adalah 1550 plus 50 gram atau 1,5 kilo ya sob ya. 1,5 kilo. Ini saya pakai helm ini lumayan jauh. Waktu itu saya pergi ke Trenggalek, ke Pule, terus pergi ke Pantai Gemah yang ada di Tulungagung. Itu perjalanannya itu memakan waktu kurang lebih 2 jam, bahkan 2 jam lebih ya. Kalau itu saya nggak mengalami apa yang namanya pegel di kepala, nggak mengalami seperti itu. Saya lebih capek atau pegel saat menggunakan helm KYT K2 Raider, K2 Raider ya. Saya entah kenapa saat pakai helm itu selama kurang dari 2 jam itu leher udah pegel. Nggak tahu kenapa, memang helmnya berat atau gimana, atau memang desainnya kurang pas ya di kepala saya. Tapi untuk helm ini masih cukup nyaman dipakai perjalanan selama 2 jam. Oke, apalagi ya? Oh ya, untuk selnya Snell FFS2 dibandingkan Snell FFS1 itu besar mana? Karena saya nggak punya helm yang Snell FF1 ya sob, jadi saya cari informasi. Waktu itu dapat, saya baca ternyata untuk beratnya, untuk selnya itu lebih besar selnya dari Snell FFS2 gitu. Dan untuk beratnya bagaimana? Untuk beratnya juga lebih berat yang Snell FFS2 gitu ya. Ini yang pertanyaan nomor 5 ya. Saya masukkan pertanyaan nomor 5. Beratnya seperti itu, dan dibandingkan, masih berhubungan sel, dibandingkan sel lain ya, dan dibandingkan dengan selnya KYT Titikos seperti apa, bagaimana. Jika dibandingkan dengan Titikos, ini selnya mirip, baik tinggi, untuk tingginya lebih tinggi Titikos sedikit ya sob ya, lebih sedikit tinggi untuk helm. Dan untuk visornya ya, ini bahas visor. Untuk visornya panjang dari ujung kiri sampai ujung kanan. Ini visor FFS2 itu lebih panjang dibandingkan dengan visornya Titikos. Saya sudah hitung kemarin. Untuk proses hitungnya pakai meteran saya nggak pakai ya. Nggak pakai ini, nggak pakai saya video, langsung saya ukur aja waktu itu. Ukurnya saya menggunakan ukuran yang model tali itu ya, penjahit. Ini lebih panjang dari ujung ke ujungnya. Untuk sementara yang saya bahas waktu di jalan ini sambil riding itu aja lah, karena saya nggak baca catatan, jadi lupa beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar Facebook Helmet Lover dan Helmet Snail.